Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Judul renungan kita pada hari ini adalah lukisan yang tergores. Seorang pelukis duduk menghadap selembar kertas kosong. Satu demi satu cat warna dia bubuhkan. Tiba-tiba seseorang menyenggol tangannya dan lukisan itu tergores. Tampaknya sebuah karya telah berakhir. Semua orang berpikir sang pelukis akan melemparkan lukisan cacatnya ke tempat sampah. Ternyata tidak. Dengan cekatan, sang pelukis membaurkan noda goresan dengan cat berwarna lainnya. Luar biasa. Di tangan seorang pelukis handal, lukisan yang tergores dapat tetap menjadi sebuah mahakarya. Tuhan ialah sang pelukis handal. Dia duduk melukis setiap lembar kehidupan kita. Ada saat kita menyenggol tangan Tuhan. Kita melakukan dosa yang membuat karya Tuhan itu tergores. Apakah Tuhan membuang kita? Tidak. Kita dapat melihat buktinya dari pengalaman Petrus. Betapa indahnya Tuhan melukis kehidupan Petrus. Penjala ikan dijadikannya menjadi penjala manusia. Namun 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Tergores sudah lukisan kehidupan Petrus. Tetapi Tuhan tetap mau memakai hidupnya. 3 kali Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Petrus menggores karya Tuhan. 3 kali pula Tuhan membubuhkan warna kasih yang membaurkan noda goresan pelanggarannya. Saat ini lukisan kehidupan kita mungkin tergores. Kesalahan kita lakukan, dosa kita perbuat. Alih-alih berkubang dalam kesedihan, mari datang kepada Tuhan untuk menyerahkan lukisan itu kepadanya. Tidak peduli betapa buruk pelanggaran dan dosa merusaknya, Tuhan mampu memberkati. Warna kasih Tuhan membaurkan noda goresan, sehingga pada akhirnya kita dapat melihat sebuah mahakarya. Warna kasih Tuhan membaurkan noda goresan akibat pelanggaran dan dosa pada lukisan kehidupan kita, sehingga kembali menjadi indah. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, dari sini kita katakan bahwa Yesus berdialog dengan Petrus, dan dialog Yesus sama Petrus ini 3 kali menanyakan pertanyaan yang sama. Nah, pertanyaannya apa? Ya, seperti yang kita baca tadi, pertanyaannya adalah, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pengulangan 3 kali dalam tradisi kuno Yahudi menunjukkan majas tautologi. Tautologi itu majas pengulangan, yang mengatakan bahwa kalau 2 kali diulang, itu artinya very important. Sedangkan kalau 3 kali sampai 3 kali diulang, itu berarti extremely important. Karena seringkali memang Alkitab mengulangi hal-hal seperti ini itu 3 kali, hal-hal yang sama sebanyak 3 kali. Contoh misalkan ya, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-15, perumpamaan yang anak yang hilang.
sebelum perumpamaan anak yang hilang sebagai puncaknya, itu ada pengulangan-pengulangan perikop, yaitu pengulangan anak domba yang hilang dan pengulangan dirham yang hilang. Kemudian yang ketiga diulangi pengulangan, yaitu anak yang hilang. Sebenarnya intinya sama, cuma Lukas 15 waktu itu menceritakan anak yang hilang itu lebih panjang daripada perikop-perikop yang sebelumnya. Tapi intinya adalah pengulangan kalau sampai 3 kali dalam tradisi kuno orang Yahudi itu adalah majas tautologi yang menyatakan bahwa ini sangat-sangat penting. Berarti mengasihi Yesus ini sangat-sangat penting. Apalagi ada keterangan lebih daripada mereka ini. Nah sekarang kalau kita coba ya. Kita coba. Kalau ini kan nggak cuma bagi Petrus toh yang penting. Berarti bagi kita juga kan. Nah coba kita ganti nama Simon jadi nama kita ya. Titik, nama kita, sebut nama kita ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau ke saya mungkin gini ya, Hadi Gunawan, apakah engkau mengasihi aku, Yesus, lebih daripada mereka ini? Kira-kira apa ya respon atau jawaban kita pada Yesus? Atau coba kita sebuah kontemplasi ya, perenungan, kontemplasi itu perenungan. Jika ada orang yang sangat menjengkelkan dan orang itu kerap mengganggu kehidupan kita, bagaimana respon kita? Apakah jawaban kita mencerminkan bahwa kita sudah benar-benar mengasihi Kristus? Atau sebaliknya jawaban jujur kita menggambarkan betapa kita jauh dari Kristus? Karena seringkali begini, kita bisa saja membicarakan orang itu, menjelek-jelekan orang itu, bahkan making fun about that people. Betul ya? Dan ketika kita making fun about that people, kita menikmati situasi seperti itu. Padahal ajaran daripada kekristenan, kalau memang benar orang itu memang musuh kita, firman Tuhan mengatakan apa? Kasihlah musuhmu. Betul ya? Tapi kita lupa bahwa orang itu seharusnya kita doakan. Sebagai contoh dari Alkitab ya, Stefanus, seorang martir di dalam Kisah Para Rasul, itu berdoa untuk orang-orang yang memusuhi dia. Bahkan tidak cuma memusuhi, tetapi apa? Yang orang-orang yang membunuh dia. Mari kita baca ayatnya ya. Dalam Kisah Para Rasul ini ya. Ayat 57 dikatakan, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya. Ini loh, Stefanus berdoa. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi bagi Stefanus ini tidak mungkin selamat. Pasti saya mati. Terus sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mereka itu maksudnya orang yang melempari dia dengan batu. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Tuhan tidak membuat mujizat apapun terhadap kehidupan Stefanus. Dalam kasus dilempari dengan batu ini, dia tetap mati. Tetapi ketika Tuhan tidak membuat mujizat apapun dalam akhir-akhir dalam kehidupannya, toh Stefanus tetap berdoa bagi musuh-musuhnya. Ini Stefanus benar-benar mengamalkan kasihlah sama manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini teladan daripada seorang Stefanus. Nah, saudara, kalau ditanya sekali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, saya mau cerita sebuah kesaksian dari Bandara Queen Alia di Yordania ya. Jadi ini ceritanya setelah perjalanan 12 hari ke Timur Tengah, saya bersama pembimbing rohani itu tiba di Bandara Queen Alia menuju ke Jakarta. Nah kemudian saya bertanya kepada dia, kebetulan saat itu kalau nggak salah hari Sabtu ya. Kemudian saya tanya, nanti hari Minggu siapa yang khotbah? Apa ada pengganti atau bagaimana? Nah, kemudian sang pembimbing rohani ini berkata demikian. Oh, tetap saya nanti yang khotbah. Saya kaget tuh. Ini kan habis perjalanan melelahkan ya dari luar negeri 12 hari.
kemudian pulang juga menempuh perjalanan yang sangat jauh, apa enggak digantikan sama orang lain? Nah, dia jawab gini, selama saya bisa melayani Tuhan, maka saya akan berjuang sekuat tenaga untuk melayani Dia. Dan itu adalah wujud saya mengasihi Dia. Nah, perkataan di bandara Queen Alia di Yordania ini sampai sekarang masih membekas dalam ingatan saya. Sehingga kalau ditanya ya, apakah apa yang engkau lakukan di dunia ini yang sementara ini? Tindakan-tindakan kita itu apa benar sih? Sudah mencerminkan mengasihi Yesus. Yang dia menggunakan majas tautologil. Yang kalau diulang 3 kali itu sangat-sangat penting. Mungkin yang saya katakan gini ya. Ya ini ya, kesaksian membuat renungan setiap hari di channel YouTube ini. Sebenarnya ini kan channel ini dibuat, khususnya renungan bersama Hadi ini kan, sejarahnya kan ada satu orang yang berkata, ya sudah tidak bisa renungan lagi secara bertemu fisik, maka ada baiknya untuk membuat channel secara online gitu ya, di-share. Kemudian saya berpikir, oke, memungkinkan juga. Kebetulan saat itu saya sudah belajar cara-cara untuk upload di YouTube dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan buka jalan ya, karena sebelumnya nih saya tidak tahu sama sekali tentang per-YouTubean ini, saya tidak ngerti sama sekali, ngupload aja bingung ini harus kata kuncinya gimana. Tapi singkat cerita, oleh karunia Tuhan semuanya itu bisa dilakukan ya. Dan pada waktu awal-awal persiapannya itu, wah ini luar biasa ya. Karena ini kan dalam 1 minggu ada 5 video yang harus diupload. Terus menerus ya. Nah, kemudian yang terjadi adalah mencari bahan, cari tafsiran. Terus kemudian ya membuatnya dalam PowerPoint ini gimana ini ya, supaya tampilannya ya oke, pembahasannya baik, tidak sesat setidaknya kan gitu. Pasti itu berat. Karena membuat 5 video setiap hari Minggu itu setiap minggunya, bukan setiap hari Minggu. Setiap minggunya memang butuh persiapan, butuh hal-hal yang terutama persiapan bahannya ya. Tetapi kenapa kalau ada orang tanya, kenapa engkau melakukan semuanya ini? Maka saya jawab, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Dan memberitakan firman Tuhan, nguploadnya sampai di YouTube, didengar oleh, ya memang nggak banyak, beberapa orang, kadang 10 orang, 20 orang. Tetapi intinya adalah kita menyebarkan Injil Tuhan kepada orang lain. Jadi itulah motivasi saya untuk membuat channel ini, Renungan Bersama Hadi, supaya apa? Supaya ada firman Tuhan yang tetap diberitakan. Ada firman Tuhan yang memang benar-benar disampaikan dengan tafsiran yang bertanggung jawab. Sehingga setiap orang yang mendengarnya itu memperoleh berkat. Apakah ditanya, apakah lelah? Iya. Tetapi setiap cinta kepada Tuhan itu pasti butuh pengorbanan. Waktu, tenaga, pikiran. Mungkin orang lebih senang ya daripada buat channel ini mendingan tidur aja, lihat Netflix kan urusan selesai gitu ya. Ya mungkin bagi sebagian orang seperti itu. Tapi bagi saya, apalagi Tuhan memberikan karunia pada saya dalam bidang apologetika, how to defend our faith, adalah sangat tidak bertanggung jawab. Kalau saya yang sudah diberi karunia oleh Tuhan seperti ini, saya tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam satu bagian Alkitab, di Matius 25 kalau salah ya, yang tentang talenta-talenta itu, kalau orang tidak bertanggung jawab terhadap talenta yang sudah Tuhan beri, maka Tuhan akan mengambilnya. Jadi, hubungannya sama kesaksian di bandara Queen Alia itu adalah gini. Pendeta itu berkata, selagi aku masih ada kekuatan untuk melayani Tuhan, maka aku akan melakukannya. Dalam pembuatan ini,
membutuhkan waktu, tenaga. Saya juga pengen memiliki tekad yang demikian, yaitu selagi masih ada waktu, maka saya akan membuat ini terus menerus sampai nanti Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi. Tapi selama masih ada kesempatan, maka firman Tuhan harus disebarkan terus menerus. Nah, kemudian kita beralih ke ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja engkau kendaki, tetapi ketika engkau sudah tua, engkau mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi ada mengulurkan tangan, ini ya. Orang lain, ini kan tangannya orang lain ini. Mengulur. Terus kemudian akan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau mengendaki. Engkau akan mengulurkan tangan seperti ini. Jadi ceritanya adalah di dalam masa tua Petrus itu tidak memiliki kehendak bebas dalam pengertian dia tuh pengennya misalkan pengen melayani, pengen menyebarkan kebaikan. Tetapi orang-orang Romawi itu menahannya. Ayat 19 dikatakan gini. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Tradisi kuno mengatakan bahwa Petrus itu mati dengan disalib terbalik. Dia meminta sendiri kena disalib terbalik. Mengapa demikian? Karena dia merasa dia tidak layak kalau disalib sama seperti Yesus. Dia tidak layak. Maka dia mintanya disalib terbalik. Jadi ketidakbebasan Petrus di masa tuanya ini justru membawa kemuliaan nama Allah. Terkadang pengorbanan atas kenyamanan hidup seseorang itu adalah harga yang harus dibayar atas nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi nama Tuhan itu dimuliakan jika dan hanya jika ketika kenyamanan kita itu dikorbankan. Harus ada pengorbanannya. Karena di dunia ini bukanlah pusat pada kita. Ingat ya, dunia ini bukan berpusat pada kita. Tetapi dunia ini pusatnya adalah Dia. Jadi kalau dunia ini pusatnya bukan kepada kita, maka kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, itu wajar aja, pusatnya bukan kita kok. Pusatnya itu adalah Dia yang sedang kita layani sekarang selama Tuhan izinkan kita hidup di bumi ini. Pertanyaannya, apakah saudara sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan extremely important, sangat-sangat penting. Jadi melayaninya itu dengan kesungguhan, dengan hati yang benar-benar mengusahakannya itu dengan keras sekali. Apakah saudara sudah melakukannya seperti itu? Mari buka daripada awal minggu ini, tanggal 15 ini, dengan hati yang mau mencintai Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan, dan mau bertekad berjuang mati-matian untuk kerajaan Allah. Sama seperti Petrus. Petrus dulunya juga menyangkal Kristus. Petrus dulunya juga pernah gagal di dalam kehidupan kerohaniannya. Mungkin saudara juga pernah demikian. Saudara juga pernah dalam tanda kutip menyangkal Yesus. Saudara juga pernah gagal dalam kehidupan saudara. Tetapi itu tidak menghalangi saudara untuk berbuat mati-matian bagi kerajaan Tuhan mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati.